Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup menyinari wajahku yang penuh lelah setelah seharian bekerja. Suamiku belum juga pulang, padahal biasanya ia selalu pulang tepat waktu. Sementara adikku, Rani, yang sejak 6 bulan lalu tinggal bersama kami dengan alasan kuliah, baru saja keluar dari kamar dengan wajah yang aneh, senyum tipis yang sulit kuterjemahkan. Ada perasaan ganjil yang menusuk hatiku, tapi aku menepisnya. Mungkin aku hanya terlalu lelah, bisikku pada diri sendiri. Namun semakin hari, semakin banyak hal yang tak bisa kututup mata. Suamiku, Ardi, sering membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap kali ada pesan masuk, ia langsung sigap menjawab, lalu wajahnya memerah. Anehnya, Rani pun belakangan lebih sering terkunci di kamar dengan ponselnya. Aku mencoba berpikir positif, mungkin mereka hanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi sebagai seorang istri sekaligus kakak, hatiku merasa ada yang salah. Puncak kecurigaanku datang ketika suatu sore aku pulang lebih cepat dari kantor. Dari balik pintu, ku dengar suara tawa lirih. Aku mengendap, dan jantungku hampir berhenti ketika ku dengar suara itu jelas, tawa Ardi dan Rani, bercampur dalam satu ruangan. Aku berdiri kaku, darahku mendidih, tapi kuputuskan untuk tidak langsung menerobos masuk. Aku ingin memastikan kebenarannya dengan mataku sendiri, bukan hanya dugaan yang bisa mereka sangkal. Malam itu aku merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Sejak saat itu, aku mulai mengamati gerak-gerik mereka. Aku pasang telinga setiap kali mereka berbicara, aku perhatikan kemana mata mereka saling bertemu, aku hitung setiap senyuman yang seharusnya tak pantas dibagi di antara mereka. Dan semakin aku melihat, semakin sakit hatiku. Mereka berusaha terlihat normal di hadapanku, namun cinta terlarang yang mereka sembunyikan justru semakin jelas terlihat di mataku. Seperti duri yang menancap perlahan, aku hanya bisa menahan perihnya. Di kamar setiap malam, aku menangis tanpa suara. Aku bertanya pada Tuhan, mengapa cobaan ini harus datang darinya, dari orang-orang yang paling kucintai. Aku mencoba menenangkan diri dengan doa, tapi hatiku tetap bergolak. Bayangan Ardi dan Rani selalu menghantui mataku setiap kali aku memejamkan. Tidur pun terasa mustahil, karena setiap detik dipenuhi tanya, benarkah mereka telah menusukku dari belakang. Namun, di balik tangisanku, lahir sebuah tekad. Jika benar dugaanku, aku tak akan tinggal diam. Aku akan menyingkap semua kebusukan mereka, meski harus mengorbankan air mata, meski harus kehilangan apa yang selama ini kuanggap rumah. Malam itu aku berjanji dalam hati, cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar. Dan saat itu tiba, tak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mereka buat sendiri. Hari-hariku berubah menjadi penuh kewaspadaan. Setiap gerak Ardi dan Rani selalu kuperhatikan dengan hati yang berdebar. Hingga suatu sore, ketika Ardi mandi, aku nekat membuka ponselnya yang tanpa sengaja tertinggal di meja. Tanganku bergetar, tapi keberanian lebih besar dari rasa takut. Saat ku buka pesan WhatsApp, hatiku hancur berkeping-keping. Ada percakapan mesra dengan nama kontak, R. Kalimat-kalimat itu membuat mataku panas, aku rindu kamu, jangan khawatir, dia nggak akan curiga. Itu jelas tulisan Rani, adikku sendiri. Tubuhku lemas seketika, ponsel hampir terlepas dari tanganku. Selama ini aku menolak mendengar gosip, menolak mempercayai firasat, tapi kini bukti itu menamparkan wajahku. Tanpa ampun, air mataku jatuh, bercampur dengan amarah yang menggelegak. Malam itu, aku berpura-pura tak tahu apa-apa, meski dalam dadaku ada badai yang tak terbendung. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani mempermainkan aku di rumahku sendiri. Hari-hari berikutnya aku menjadi seorang aktris dalam kehidupanku sendiri. Aku tersenyum di depan mereka, menyuguhkan makanan,
bercanda kecil, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi di balik itu, aku mencatat setiap kebohongan, setiap gerak mencurigakan, setiap tatapan mata yang mereka pikir bisa kusepelekan. Aku seperti singa yang sedang menunggu saat tepat untuk menerkam. Semakin mereka tenang, semakin aku kuat menahan diri. Namun, peri itu semakin mengoyak batinku. Setiap kali aku melihat Ardi menatap Rani dengan pandangan yang seharusnya hanya milikku, hatiku serasa dihancurkan ribuan pisau. Kadang aku ingin berteriak, ingin mengusir mereka saat itu juga, tapi aku tahu waktunya belum tiba. Aku tidak boleh meledak hanya dengan emosi, aku harus punya bukti kuat untuk menghancurkan mereka di depan semua orang. Dalam kesendirian malam, aku berdoa sambil menatap langit-langit kamar. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Jika benar mereka telah berkhianat, tunjukkan padaku jalan untuk menyingkap semua ini. Doaku penuh tangis, namun di balik air mata, lahirlah tekad yang semakin membara. Aku tidak akan menjadi korban selamanya. Jika permainan ini terus mereka mainkan, maka aku akan menjadi akhir dari panggung sandiwara mereka. Malam itu aku sengaja pulang lebih cepat dari kantor tanpa memberi kabar. Jantungku berdegup kencang sepanjang perjalanan, firasatku begitu kuat bahwa malam ini akan menjadi saksi. Saat kunci pintu kuputar, rumah dalam keadaan senyap, hanya terdengar suara samar dari kamar. Aku berjalan perlahan, langkah kakiku terasa berat, seakan seluruh bumi menahanku untuk tidak melangkah. Tapi aku harus melihat kebenaran dengan mataku sendiri, meski aku tahu itu akan menghancurkan hatiku. Ketika pintu kamar terbuka perlahan, pandangan mataku langsung membeku. Di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat suciku bersama suami, kulihat Ardi dan Rani sedang berpelukan mesra. Selimut yang tersingkap menjadi saksi betapa mereka tidak lagi peduli pada ikatan suci yang pernah kami junjung. Dunia serasa berhenti berputar, nafasku tercekat, tubuhku gemetar hebat. Dari bibirku hanya keluar satu kalimat lirih penuh getir, ternyata benar kalian berdua. Mereka terperanjat, Rani buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut, sementara Ardi tergagap mencari alasan. Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat, katanya terbata, wajahnya pucat. Tapi bagiku, alasan itu hanyalah racun. Mataku memandang mereka dengan luka yang tak bisa dihapus. Adikku menunduk, air matanya jatuh, namun bagiku itu hanyalah air mata kepengecutan, bukan penyesalan. Aku menjerit, tangisku pecah sekeras-kerasnya. Kalian tega, kau, Ardi, lelaki yang bersumpah setia di depan Tuhan. Dan kau, Rani, darah dagingku sendiri. Inikah balasan dari semua kasih sayangku? Suaraku menggema memenuhi ruangan, bercampur dengan isak yang tak terbendung. Kedua pengkhianat itu hanya terdiam, tak mampu memberi jawaban, karena kebenaran sudah telanjang di hadapanku. Malam itu, aku keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. Air mataku jatuh tanpa henti, tapi di balik tangisanku lahirlah tekad yang lebih besar. Jika sebelumnya aku masih ragu, kini semuanya jelas, mereka telah menusukku dari belakang. Dan mulai malam itu, aku berjanji, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan hancurkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang akan memporak-porandakan hidup mereka. Sejak malam itu, aku tak lagi tidur dengan tenang. Bayangan wajah Ardi dan Rani di atas ranjang terus menghantui setiap kali aku memejamkan mata. Tangisku sudah bukan lagi sekadar air mata, melainkan jeritan jiwa yang patah berkeping-keping. Aku merasa dikhianati oleh dua orang terdekat dalam hidupku, dan luka itu begitu dalam hingga seakan tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Namun di balik hancurnya hatiku, ada bara yang perlahan berubah menjadi api dendam. Ardi mencoba mendekatiku beberapa hari setelah kejadian itu, dengan alasan dan janji palsu yang berulang kali ia ucapkan. Aku khilaf, maafkan aku, sayang. Aku tetap mencintaimu, katanya dengan wajah penuh kepura-puraan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuatku muak. Bagaimana mungkin cinta bisa dicampakkan semudah itu? Lalu ia berharap aku menerima alasan, khilaf, seolah semua bisa terhapus. Tidak,
luka ini tak akan pernah hilang hanya dengan kata maaf. Rani pun mencoba mencari wajahku, namun aku menolak bicara dengannya. Aku hanya menatapnya dengan mata penuh kebencian yang tak bisa disembunyikan. Adikku sendiri, orang yang kubesarkan, yang kubantu selama ini, tega menikamku dari belakang dengan cara yang paling hina. Kau sudah bukan adikku lagi, bisikku dalam hati setiap kali melihatnya. Jika dulu aku menyayanginya sebagai darah daging, kini aku hanya melihatnya sebagai pengkhianat yang harus menanggung balasan. Hari demi hari kulalui dengan diam, tapi di balik keheninganku, aku menyusun rencana. Aku mulai menyimpan bukti, pesan, foto, bahkan rekaman percakapan yang mereka kira tidak ada yang tahu. Aku berpura-pura menjadi wanita rapuh yang hanya bisa menangis, padahal di balik itu aku sedang mengumpulkan senjata untuk menghancurkan mereka berdua. Biarlah mereka merasa aman, karena semakin tenang mereka, semakin besar pula rasa sakit ketika kebenaran diseret ke hadapan semua orang. Di malam yang sunyi, aku berdoa lagi pada Tuhan. Kali ini bukan hanya doa seorang wanita yang tersakiti, melainkan doa seorang jiwa yang meminta kekuatan untuk membalas. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menyingkap kebusukan mereka, agar dunia tahu siapa sebenarnya yang kotor, dan siapa yang tersalimi. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan karena tekad yang semakin membara. Aku tahu saatnya akan tiba, saat di mana mereka harus merasakan kehancuran yang sama seperti yang mereka lakukan padaku. Hari itu akhirnya tiba. Aku sengaja mengumpulkan keluarga besar di rumah dengan alasan ingin membicarakan sesuatu yang penting. Ardi dan Rani tak tahu apa-apa, mereka duduk dengan wajah tenang, seolah dunia masih berpihak pada mereka. Aku menatap keduanya dengan sorot mata tajam, menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Hari ini, aku ingin kalian semua tahu kebenaran yang selama ini aku pendam, ucapku dengan suara bergetar tapi penuh tekad. Dengan tangan yang mantap, aku keluarkan bukti-bukti yang selama ini kusimpan, tangkapan layar percakapan mesra mereka, foto-foto diam-diam yang kuambil, hingga rekaman suara yang memuat pengakuan keduanya. Suasana ruangan seketika hening, hanya terdengar helaan napas terkejut dari keluarga besar. Wajah Ardi memucat, Rani menunduk tak berdaya. Aku menatap mereka bergantian, lalu berkata lantang, inilah dua orang yang selama ini menikamku dari belakang, suamiku dan adikku sendiri. Tangis ibuku pecah, saudara-saudaraku marah bercampur jijik, sementara bisikan-bisikan hinaan mulai terdengar dari setiap sudut ruangan. Ardi mencoba bangkit dan berkata, aku bisa menjelaskan, namun sebelum kalimatnya selesai, salah satu paman membentaknya, tak ada lagi yang bisa kau jelaskan. Kau lelaki tak tahu diri. Rani pun hanya bisa menangis, wajahnya ditutupi tangan, tapi air mata itu bagiku tak lebih dari topeng kepengecutan. Aku berdiri tegak di hadapan mereka semua, meski hatiku masih penuh luka. Aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak seenaknya. Kalian boleh mengkhianatiku, tapi kalian tak akan pernah bisa mematahkan aku. Hari ini, semua orang tahu siapa sebenarnya kalian. Kata-kataku menggema, dan saat itu aku merasa ada beban berat yang terangkat dari dadaku. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena aku berhasil menyeret kebenaran ke cahaya, memporak-porandakan kedok mereka. Ardi dan Rani akhirnya pergi dengan kepala tertunduk, sementara aku berdiri tegak di hadapan keluargaku. Meski hatiku hancur berkeping-keping, aku tahu aku sudah melakukan hal yang benar. Aku bukan hanya menyelamatkan diriku sendiri, tapi juga menegakkan harga diriku yang pernah diinjak. Hari itu, aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah seorang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, dan dari reruntuhan cintaku sendiri, aku menemukan kembali kekuatanku. Setelah semua kebusukan terbongkar, rumah yang dulu penuh dengan tawa berubah menjadi tempat yang sunyi dan asing. Ardi pergi membawa malu, sementara Rani tak pernah lagi berani menatap wajahku. Aku berdiri di tengah reruntuhan kehidupanku sendiri, menatap dinding-dinding yang pernah menyaksikan kebahagiaan namun kini hanya menjadi saksi pengkhianatan. Luka itu masih terasa, namun dari luka itulah aku mulai menemukan diriku yang sesungguhnya.
Hari-hari pertama terasa begitu berat. Aku menangis hampir setiap malam, tubuhku lemah, dan pikiranku dipenuhi pertanyaan, mengapa semua ini harus menimpaku. Namun perlahan aku sadar, tangisan tidak akan membawaku kemana-mana. Aku harus bangkit, bukan hanya demi diriku, tapi juga demi harga diriku sebagai seorang wanita yang tak pantas diinjak-injak. Dari titik terendah itu, aku mulai melangkah, sekecil apapun langkah itu, menuju hidup yang baru. Aku belajar berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku bekerja lebih keras, membangun kembali kehidupanku, dan sedikit demi sedikit, senyum yang dulu hilang mulai kembali. Luka itu memang meninggalkan bekas, tapi aku belajar menerima bahwa bekas itu adalah tanda bahwa aku pernah terluka dan berhasil bertahan. Dari sanalah kekuatanku tumbuh, lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Keluargaku yang sempat hancur karena perbuatan Rani perlahan mendekat kembali padaku. Mereka mendukungku, memelukku, dan meyakinkan bahwa aku tidak sendirian. Aku tersadar bahwa kehilangan dua pengkhianat bukanlah akhir dari segalanya, justru itulah awal baru. Aku mungkin kehilangan suami dan adik, tapi aku masih punya diriku sendiri, masih punya cinta yang lebih murni dari orang-orang yang benar-benar tulus. Kini, aku berdiri tegak sebagai seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh pengkhianatan, namun mampu bangkit dari reruntuhan. Aku tidak lagi menoleh ke belakang dengan air mata, melainkan dengan senyum tipis penuh ketegaran. Karena aku tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Dari semua luka ini, aku belajar satu hal, pengkhianatan bisa menghancurkan hati, tapi tidak bisa mematikan jiwa yang bertekad untuk bangkit. Waktu terus berjalan, dan luka yang dulu terasa mustahil untuk disembuhkan, perlahan mulai mereda. Namun bukan berarti aku lupa. Setiap bekas pengkhianatan itu masih tertinggal, seperti parut di hati yang selalu mengingatkanku akan siapa yang pernah menyakitiku. Bedanya, kini aku tidak lagi menangis setiap kali mengingat mereka. Aku justru tersenyum tipis, karena aku tahu aku berhasil bertahan melewati badai yang hampir menenggelamkanku. Aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Heningnya pagi, aroma kopi hangat, suara burung di jendela, semua itu terasa seperti anugerah baru. Hidupku kini sederhana, tapi penuh makna. Aku tidak lagi menaruh harapan pada orang yang salah, karena aku sadar, kebahagiaan sejati tidak datang dari manusia yang bisa berkhianat, melainkan dari hatiku sendiri yang ikhlas dan kuat. Meski Ardi dan Rani telah lenyap dari hidupku, kabar tentang mereka tetap sesekali sampai ke telingaku. Katanya, hidup mereka tidak pernah benar-benar tenang sejak pengkhianatan itu terbongkar. Ada rasa iba, tapi aku memilih untuk tidak peduli. Biarlah mereka hidup dengan dosa dan penyesalan mereka sendiri. Tugasku bukan lagi untuk membalas dendam, karena balasan terbesar sudah mereka ciptakan sendiri, kehancuran hidup mereka. Kini, aku menatap masa depan dengan cara berbeda. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku pernah kehilangan segalanya dan tetap bisa bangkit. Aku tidak lagi takut dihancurkan, karena aku tahu bagaimana rasanya hancur dan tumbuh kembali. Aku adalah bukti bahwa seorang wanita yang dikhianati bukanlah wanita lemah, melainkan api yang bisa membakar dan cahaya yang bisa menyinari jalan barunya. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, aku menatap ke atas sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena telah memberiku kekuatan." Aku mungkin pernah dikhianati, tapi aku tidak pernah kalah. Dari reruntuhan hidupku, Engkau memberiku kesempatan untuk berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Air mataku jatuh, bukan lagi karena luka, melainkan karena syukur. Malam itu aku tahu, perjalananku belum berakhir, justru baru saja dimulai. Hari-hari baruku kini bukan lagi tentang menatap masa lalu, melainkan melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah begitu hancur, aku masih bisa tersenyum tulus. Luka yang dulu mengikatku kini menjadi guru berharga, mengajarkanku arti ketegaran. Aku sadar, mungkin aku pernah kehilangan suami dan adik, tapi aku tidak pernah kehilangan diriku sendiri. Justru dari pengkhianatan itulah aku benar-benar menemukan siapa aku sebenarnya. Suatu pagi,
Aku bertemu dengan seorang pria bernama Fajar, teman lama yang dulu pernah hilang kontak. Ia hadir bukan dengan janji manis, melainkan dengan ketulusan sederhana mendengarkan. Bersamanya, aku bisa bicara tanpa takut dihakimi, bisa tertawa tanpa berpura-pura menutupi luka. Awalnya aku ragu membuka hati, karena bayang-bayang pengkhianatan masih sering datang, tapi perlahan Fajar menunjukkan bahwa tidak semua orang datang untuk menghancurkan. Ada yang datang untuk menyembuhkan. Kehadiran Fajar bukan berarti semua luka hilang begitu saja. Ada malam-malam di mana aku masih menangis, ada hari-hari di mana trauma itu kembali menghantui. Namun kali ini, aku tidak sendirian. Fajar ada di sana, menggenggam tanganku, meyakinkan bahwa aku berhak bahagia. Kau tidak salah mencintai, yang salah adalah mereka yang mengkhianati. Jangan biarkan kesalahan mereka merampas kebahagiaanmu, katanya suatu malam, dan kata-kata itu menancap dalam hatiku. Keluargaku pun mulai melihat perubahan pada diriku. Senyumku kembali, tawaku kembali, dan mereka tahu aku perlahan pulih. Ibuku pernah memelukku erat dan berbisik, kau lebih kuat dari yang ibu kira. Kau bukan hanya selamat, tapi juga tumbuh menjadi lebih hebat. Kata-kata itu membuatku sadar, bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita dihancurkan bukan untuk membuat kita kalah, tapi untuk melahirkan versi terbaik dari diri kita. Dan di bawah cahaya senja yang indah, aku menatap ke depan dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu, masa laluku penuh luka, tapi masa depanku tidak harus ditentukan oleh itu. Aku memilih untuk membuka hati, memilih untuk melangkah lagi, meski dengan bekas luka yang tak pernah hilang. Karena aku percaya, setelah gelap yang panjang, selalu ada cahaya yang menunggu, dan kini, aku siap meraihnya. Hari-hariku bersama Fajar berjalan perlahan, namun penuh makna. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menuntutku untuk segera melupakan masa lalu. Ia hanya hadir, dengan kesabaran dan ketulusan yang begitu hangat. Setiap senyum dan perhatiannya seperti obat yang menenangkan luka, yang pernah membusuk di hatiku. Aku mulai percaya, mungkin Tuhan menghadirkan Fajar bukan untuk menggantikan, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta sejati masih ada di dunia ini. Meski begitu, bayangan pengkhianatan Ardi dan Rani kadang masih menghantuiku. Ada saat di mana aku tiba-tiba merasa takut, khawatir bahwa semua ini hanya akan berakhir sama. Namun setiap kali rasa itu muncul, Fajar menggenggam tanganku erat dan berkata, "Aku tidak datang untuk menyakitimu, aku datang untuk menemanimu. Kau tidak sendirian lagi." Kata-kata itu begitu sederhana, tapi cukup untuk menenangkan badai di hatiku. Pada akhirnya, aku belajar bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang datang lebih dulu dalam hidup kita, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan tulus hingga akhir. Ardi dan Rani hanyalah pelajaran pahit yang mengajariku arti pengkhianatan. Namun dari kepedihan itu, aku menemukan diriku yang lebih kuat, dan menemukan Fajar, seorang yang menunjukkan padaku bahwa cinta sejati bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata yang setia. Kini aku menatap masa depan dengan senyum penuh syukur. Luka yang dulu kurasa sebagai akhir hidupku, ternyata hanyalah pintu menuju babak baru yang lebih indah. Aku tidak lagi merasa sebagai korban, melainkan pemenang yang berhasil melewati badai dengan kepala tegak. Dari reruntuhan, aku bangkit dan membangun hidupku kembali, lebih kokoh, lebih bermakna, dan lebih berharga. Kepada semua orang yang pernah meremehkanku, biarlah mereka melihatku kini, bukan wanita yang lemah karena dikhianati, melainkan wanita yang berdiri tegak karena mampu memaafkan, tapi tak pernah lupa. Dan kepada mereka yang pernah menusukku, biarlah waktu dan takdir yang memberi balasan. Aku sudah menyerahkan segalanya pada Tuhan, karena aku percaya keadilannya tidak pernah salah. Di sisi lain, aku ingin semua yang mendengar kisah ini mengambil pelajaran. Jangan pernah biarkan pengkhianatan membuatmu hancur selamanya. Jadikanlah itu batu loncatan untuk bangkit, jadikan air mata sebagai penguat jiwa, dan jangan takut membuka hati lagi. Karena setelah kegelapan, selalu ada cahaya, setelah luka, selalu ada penyembuhan. Dan disinilah aku berdiri, dengan hati yang telah melalui badai, menatap masa depan dengan penuh harapan.
Aku menutup kisah ini dengan doa, ya Allah, terima kasih Engkau telah menemaniku melewati gelap yang panjang. Berikanlah kekuatan bagi setiap hati yang sedang terluka, berikanlah cahaya bagi mereka yang merasa hancur, dan tuntunlah kami semua menuju cinta yang tulus dan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton yang sudah setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran, motivasi, dan penguat hati bagi siapapun yang sedang menghadapi pengkhianatan atau kesedihan. Jangan pernah menyerah, karena selalu ada jalan dan harapan baru yang menanti. Semoga Tuhan melindungi, memberkahi, dan menguatkan hati kita semua.